Nabi Muhammad kalau lagi sedih minta main HP enggak? Minta main games enggak? Nonton YouTube enggak? Joget TikTok enggak? Enggak. Nabi Muhammad tidak suka joget-joget di depan kamera. Terus Nabi Muhammad ngapain waktu kecil ketika semua yang dicintainya sudah meninggal? Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang rajin dan tangguh. Apa buktinya ayah? Nabi Muhammad menjadi penggembala kambing. Saat kecil mengembala dagang saat remaja. Siapa yang tahu mengembala kambing itu ngapain? Ngasih makan kambing, ngurusin kambing, ngapain lagi? Mandiin kambing, makanin kambing, enak dong. Menggiring kambing, ngasih makan, ngejagain kambing. Siapa yang berani sama kambing? Coba angkat tangan kananmu ke depan kan, tutup matamu. Tutup dulu ya. Dalam hitungan ketiga baru dibuka. Bayangkan kita jadi penggembala kambing ya. 1, 2, 3. Buka matanya perlahan. Wah, banyak kambingnya nih. Rumputnya luas banget, hijau-hijau. Banyak bunga-bunga juga. Tiba-tiba datanglah serigala. Apa yang harus dilakukan? Kambingnya dimasukin ke dalam kandang. Angkat tangan kananmu ke depankan. Angkat tangan kirimu ke depankan. Di sebelah kiri, pegang tali kambingnya. Pegang, pasang kuda-kuda. Rasakan, ada, tarik dikit. Tuh kan, ada, tarik lagi. Oke, siap ya. Sampai 4 kita masukkan ke kandang kita tadi. Bareng-bareng ya, bareng-bareng. Coba yang tiduran duduk dulu, yang tiduran duduk dulu. Siap ya, bersama-sama kita bekerja. Siap. 1, tarik. Tahan. 2, tarik. Ambil lagi. 3. Terakhir. 4. Banyak buat apa? Oke. Kalau mengemis dapat duit enggak? Oh, minta kok dikasih duit. Siapa yang ingin jadi orang kaya, dermawan, soleh, solihah, angkat tangannya. Amin, amin ya robbal. Siapa yang mau jadi orang kaya karena mengemis? Jangan dong. Jangan dong. Kira-kira Allah lebih cinta sama yang mana? Lebih cinta sama yang berjualan, dia ada usaha. Mana suaramu? Mana duduk rapimu? Pertanyaan duduk lagi. Ayah, Nabi Muhammad suka persatuan atau permusuhan? Persatuan. Apa buktinya? Siapa yang tahu apa bentuk Ka'bah? Apa? Itu. Oke, ini gambar-gambar ya. Mana duduk rapimu? Ada berapa sisi? Nah, di salah satu sudut Ka'bah ada namanya Hajar Aswad. Apa teman-teman? Hajar Aswad. Siapa yang pernah mengasih haji? Pernah lihat Hajar Aswad? Hajar Aswad ada di salah satu sudut Ka'bah. Nah, suatu saat, suatu ketika Ka'bah Makkah pernah dilanda banjir. Akhirnya Ka'bah harus direnovasi.
ketika ingin meletakkan Hajar Aswad hampir terjadi permusuhan. Hai yang di sana, aku yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Kata yang lain, Tidak, aku yang paling berhak. kata yang lain, tidak, aku yang paling berhak, aku yang paling kuat di sini. Aku yang paling berhak. Hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya mereka sepakat yang berhak meletakkan Hajar Aswad yang esok hari pertama kali masuk ke wilayah Masjidil Haram. Siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad akhirnya mengambil kain, teman-teman, dan dipanggillah kepala-kepala suku yang ada di sekitar Ka'bah. Siapa yang mau maju ke depan? Nih, sini maju. Ya, ini nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4. Boleh maju. Silakan tepuk tangannya. Habis maju sih. Tepuk tangan dong, ayo tepuk tangan dong. Kita lihat apa sih yang diperintahkan oleh Muhammad. Kenapa kok dibawa malah kain putih? Nabi Muhammad meminta para pemimpin yang di sekitar Ka'bah untuk memegang sudut-sudut kain. Kemudian diletakkanlah Hajar Aswadnya di tengah-tengah kain, sehingga semua pemimpin mempunyai andil untuk meletakkan Hajar Aswad. Yang lain silakan duduk ya, silakan duduk kakak ya. Mana duduk rapimu? Dan diminta kepada para pemimpin ini untuk mendekat ke arah Ka'bah. Nah, tidak lempar-lempar sayang ya. Silakan yang di sini boleh berkeliling lapangan. Ayo didengerin naik lagi ke sayang. sini. Ayo didengerin, dengerin. Silakan. Hati-hati jangan sampai jatuh. Hati-hati. Semua Ayo orang didengerin, menyaksikan ayo. peristiwa Hajar Aswad tersebut, peletakan Hajar Aswad. Mereka merasa senang. Wah, kalau gini, lihat itu kepala sukuku. Dia Kenapa punya pada nengok andil ke belakang? Ada untuk apa di membantu peletakan Hajar Aswad. Emangnya kamu saja? Lihat, itu juga ada kepala sukuku. Dia juga bisa bermanfaat bersama-sama meletakkan Hajar Aswad. Hati-hati jangan sampai jatuh. Sini, sini. Yo. Mana duduk rapimu? Ayo duduk yang rapi. Ibu boleh duduk dulu ya. Ketika sudah dekat ke dinding Ka'bah, barulah Nabi Muhammad yang meletakkan Hajar Aswad di dinding Ka'bah. Nah, oke. Tepuk tangan untuk teman-teman yang di depan. Terima kasih. Mana duduk rapimu? Kak Bara akan cerita. Judulnya apa tadi? Aku kenal cakep. Di suatu pagi yang sangat cerah. Kalau pagi-pagi matahari atau bulan? Matahari bersinar terang. Apa bahasa Arabnya matahari? Apa? Asyams atau Syamsun, betul. Di Al-Quran ada nama surat yang artinya matahari. Surat apa? Surat Asyams. Surat apa? Asyams. Artinya apa? Matahari.
Matahari bersinar terang di atas rumah anak kecil yang bernama Dodo. Ada semak-semaknya enggak? Ada pohon kepala enggak? Enggak ada, adanya pohon kelapa. Pohon biasa ada juga. Kalau kita melihat keindahan, kita mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Kalau melihat keindahan, ucapnya Masya Allah. Jangan malah mengucap Anjay, jangan. Tapi ucapkan Masya Allah.